Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidini Almira dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang perlawanan rakyat Riau. Perlawanan rakyat Riau terhadap POC. Pada era kolonialisme Belanda dibentuklah suatu kongsi dagang yang bernama POC. Suatu kongsi dagang yang memonopoli dagang dan hasil bumi Nusantara. Di balik itu rakyat Indonesia tidak terima atas keserakahan POC itu. Sehingga terjadilah perang di mana-mana. Salah satunya adalah rakyat Riau. Mereka tidak terima atas monopoli yang dilakukan Belanda sehingga mereka melaksanakan genjatan senjata yang sering disebut rakyat Riau angkat senjata. Perlawanan rakyat Riau terhadap POC. Ambisi untuk melaksanakan monopoli perdagangan dan menguasai bermacam-macam daerah di Nusantara terus dilakukan POC. Di samping menguasai Malaka, POC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, POC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli yang tidak sewenang-wenang dari POC. Oleh sebab itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah memimpin rakyatnya untuk melawan POC. Setelah berhasil merebut Johor, lalu ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya, dalam pertempuran ini Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Sesudah mempunyai kepandaian, itulah sebabnya sejak remaja Raja Indra Pahlawan sudah mempunyai kepandaian berperang. Sifat bela diri atau tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan. Dalam suasana konfrontasi dengan POC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Guntung yang berada di Muara Siak, Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Hal ini adalah pukulan untuk Siak. Oleh sebab itu, segera dipersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Sebagai pucuk pimpinan pasukan dipercayakan kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Dari serangan ini diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadilah pertemuan sengit di Pulau Guntung 1752 sampai 1753. Ternyata benteng Fosa di Pulau Guntung itu berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Dengan demikian, pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu. Namun banyak pula jatuh korban dari VOC, sehingga VOC wajib mendatangkan pertolongan kekuatan termasuk juga orang-orang Cina. Pertempuran nyaris berlangsung 1 bulan, sementara VOC terus mendatangkan bantuan. Melihat situasi yang demikian itu, kedua panglima perang Siak yang menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan raja ini juga mempunyai naluri seperti ayahandanya yang selalu memerangi VOC di Malaka, dan sebagai komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Tahun 1751 berkobar perang melawan VOC. Sebagai strategi terhadap serangan Raja Siak, VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadhani. Saya dari kelompok 7. Sultan Siak bersama para panglima dan penasihat mengatur siasat baru. Disepakati bahwa POC wajib dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Oleh sebab itu, siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. POC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru
justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintahan POC. Sultan segera memberi kode kepada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Sekalipun belum berhasil mengenyahkan POC dari Malaka, siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh sebab itu, atas jasanya Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai panglima besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidini Almira dari kelompok 7. Perang antara rakyat Riau dengan POC terjadi sangat sengit. Pada saat perang itu, POC mendatangkan pertolongan dari Cina dan sekutunya, sehingga pada saat itu rakyat Riau ditarik mundur untuk merundingkan strategi perang baru. Sehingga dalam perundingan itu, didapatlah suatu ide untuk berpura-pura mengajak POC berdamai. Sehingga pada saat perundingan damai dengan POC itu, kesempatan rakyat Riau untuk memukul habis para petinggi POC. Pada akhirnya rakyat Riau memperoleh kemenangan dari POC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.